Hai guys, jumpa lagi dengan saya Mr. Flashness Korup yang hobi nonton tapi malas bekerja. Kali ini kita akan mereview alur cerita sebuah film The Highwayman, sebuah film drama yang disutradarai oleh John Lee Hancock, dibintangi oleh Kevin Costner sebagai Frank Hammer dan Woody Harrelson sebagai Manny Gold. Keduanya adalah mantan Texas Ranger. Film ini berlatar tahun 1930-an di mana ada sepasang kekasih yang terkenal sebagai perampok dan pembunuh berdarah dingin yang beraksi di Amerika Serikat pada waktu itu, yaitu Bonnie Elizabeth Parker dan Clyde Chestnut Barrow atau terkenal dengan Bonnie and Clyde. Scene diawali dengan sebuah mobil Ford V8 merah melaju di jalan berdebu dan berhenti di sebuah lapangan terbuka. Tampak seorang wanita pincang berkulit putih keluar dari mobil tersebut sambil menenteng senjata mesin otomatis. Di sebuah lahan pertanian penjara East Ham, para napi sedang bekerja diawasi oleh sipir penjara, tapi ternyata ada beberapa orang yang sedang menyusun rencana untuk melarikan diri. Dan salah satunya adalah Clyde Barrow dengan menyembunyikan beberapa pistol di dalam lubang kayu. Beberapa menit sebelum kode klakson mobil terdengar, Clyde dan teman-temannya mulai melancarkan rencana dengan menodongkan pistol ke sipir. Berbarengan dengan itu tembakan senjata otomatis dan klakson mobil berbunyi tandanya untuk segera kabur. Mereka pun segera kabur dengan meninggalkan seorang sipir yang tertembak. Waktu berlalu, kejahatan Bonnie and Clyde dengan gembongnya semakin terkenal karena perampokan dan pembunuhan sadis di setiap tempat yang mereka singgahi. Akhirnya, di dalam rapat dengan gubernur, kepala penjara Lee Simmons menyarankan untuk memanggil kembali anggota Texas Ranger Frank Hammer walaupun saat itu Texas Ranger telah dibubarkan. Scene beralih di mana kepala penjara menemui Frank Hammer meminta bantuan untuk menangani masalah Bonnie and Clyde yang sejauh ini telah membunuh 6 orang polisi. Frank mencoba menguji kembali apakah ia masih bisa menembak, tapi ternyata keahliannya mulai menurun karena faktor usia. Tapi alih-alih menolak tugas itu, ia pun menerima dengan bayaran $130 per bulan. Meskipun istrinya tidak setuju, tapi Frank menerima tugas itu dan berhasil meyakinkan istrinya. Maka perburuan pun dimulai. Frank berencana untuk mengajak salah satu anggota Ranger, tapi ternyata sebagian besar telah meninggal dan akhirnya pilihan jatuh pada Manny Gold yang keadaannya tak jauh berbeda dengannya, yang sudah terlihat tua dan lemah dan juga pencandu alkohol. Setelah berbelanja senjata, mereka pun mulai perjalanan memburu Bonnie and Clyde. Tapi ternyata perburuan itu tidak seperti perkiraan mereka. Mereka selalu terlambat menyergap Bonnie and Clyde karena ternyata masyarakat telah terbagi dua. Ada yang menganggap Bonnie and Clyde penjahat. Ada juga yang menganggap mereka berdua semacam Robin Hood untuk masyarakat yang pada waktu itu adalah tahun-tahun resesi. Bonnie and Clyde bersembunyi di perkampungan kumuh di Dallas, Texas, dan mereka melakukan perjalanan rutin ke kota-kota sekitar, lalu kembali ke Texas lagi. Alhasil, Frank and Gold selalu tertinggal di belakang Bonnie and Clyde. Setiap tempat yang mereka curigai selalu jatuh korban sebelum mereka sampai. Itu yang membuat mereka frustasi. Akhirnya mereka mencoba untuk minta pertolongan pada petugas di daerah itu, dan mereka berdua akan bekerjasama dengan petugas di daerah tersebut. Tetapi kegilaan Bonnie and Clyde semakin menjadi-jadi. Dalam perjalanan mereka kembali ke Dallas, mereka menjatuhkan petugas-petugas yang berpatroli jalan. Akhirnya mereka memperoleh petunjuk dari penjaga pom bensin yang sebelumnya dihajar oleh Frank karena tidak mau memberikan keterangan tentang Bonnie and Clyde. Tapi Bonnie and Clyde yang ada di depan mereka terus menghajar dan merobohkan petugas-petugas yang mereka temui sepanjang jalan. Frank menemui ayah Clyde untuk mengorek keterangan, tapi mereka terlibat perdebatan. Dan akhirnya ayah Clyde sadar bahwa sudah tidak ada pengampunan buat anaknya Clyde Barrow.
Scene berada di mana akhirnya Frank and Gold bertemu dengan Ivy Medvin yang rumahnya sering menjadi tempat persinggahan Bonnie and Clyde, dan mereka mengatur rencana untuk menyergap Bonnie and Clyde di rumah tersebut. Tetapi Ivy Medvin tidak mau mereka menembaki atau merusak rumahnya. Akhirnya malam itu mereka menyiapkan tempat penyergapan dan persenjataan yang diperlukan di sebuah jalan di mana Ivy Medvin akan berpura-pura mengalami trouble pada kendaraannya, dan Frank and Gold membuat persembunyian dibantu oleh beberapa petugas di daerah tersebut. Setelah pagi tiba, mereka bersiap-siap dan beberapa menit kemudian dari kejauhan tampak mobil Ford VA Cream melaju. Ivy Medvin segera berdiri pada tempatnya berpura-pura memperbaiki kendaraannya. Dan tanpa mereka menyadari, Bonnie and Clyde berhenti untuk bertanya pada Ivy Medvin apa masalahnya. Saat itu Frank keluar dari semak-semak di depan mobil mereka dan menodongkan senjatanya kepada mereka. Dan sejurus kemudian, Gold dan petugas-petugas yang lain keluar dari semak-semak dan menodongkan senjata mereka ke Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde tampak kaget. Baru saja Bonnie berusaha meraih senjata, Frank dan rekan-rekannya memberondong mereka berdua dari segala sisi. Hampir beberapa menit kemudian Bonnie and Clyde tewas dengan luka tembak di sekujur tubuh mereka. Bahkan mobil yang mereka kendarai dipenuhi lubang peluru dan berakhir sudah petualangan Bonnie and Clyde, sepasang kekasih yang terkenal sebagai penjahat paling ditakuti di era tahun 1930-an. Oke guys, sampai jumpa lagi, dan jangan lupa like, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng agar teman-teman selalu mendapatkan update video-video baru dari kami. See ya.